Hadirin dimohon duduk kembali. Begini cara selanjutnya langsung saja pada acara ini juga hadir juga beliau Bapak Muslihin SHI, kemudian nanti untuk agenda ini juga akan dimoderatori oleh Profesor Subandi. Untuk meninjau acara selanjutnya yaitu pengantar dari Ketua Umum PSHT beliau Dr. Isnur Muhammad Taufik SMSC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, Kang Mas Edi Asmanto selaku Ketua Majelis Luhur bersama Mas Kaci, Mas Simun, Mas Ayi, Mas Bambang Kartono, Mas Bak, para senior, ada Mas Suryono, Mas Mantiono, Mas Hirnuk, mohon maaf kelewatan di depan dong Mas. Mas Pur dan seluruh pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus cabang dan seluruh kadang PSHT yang berkesempatan gabung pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul di ruangan ini meskipun agak panas, tapi saya yakin panas ini membawa berkah terutama untuk yang menurunkan berat badan. Saya, Mas Bambang Kartono dan sebagainya ini sedang menurunkan berat badan. Jadi suasana panas ini penting. Wabil khusus Prof. Suranto dan Prof. Aman, terima kasih atas kesempatan. Beliau berdua ini dari UNJ yang lama kita cari-cari, alhamdulillah pada hari ini bisa bergabung untuk membahas buku yang ditulis oleh Mas Mukhlisin bersama teman-teman. Kenapa kita menulis buku ini? Ini peringatan 1 abad, mudah-mudahan kita punya dokumen tertulis peristiwa yang telah kita lalui 1 abad ke belakang, dan di dalam buku yang ditulis Mas Mukhlisin ini kebetulan saya sudah sempat baca, menceritakan kembali atau menceritakan tentang Eyang Suro, tentang Eyang Harjo Utomo, tentang Mas Imam, tentang Mas Maji, yang beliau-beliau ini merupakan figur-figur yang punya jasa yang sangat besar terhadap perkembangan PSHT. Nah, pada hari ini juga nanti setelah bedah buku ini kita akan menyelenggarakan sarasehan, dan secara khusus kami mengundang Mas Samsul Hidayat. Mungkin belum banyak yang kenal, silahkan berdiri Mas Samsul. Beliau dari Kalimantan Selatan, sekolahnya memang sekolah hukum, mudah-mudahan nanti bisa memberi pencerahan kepada kita semua tentang kedudukan hukum PSHT. Dan insya Allah pada sore hari nanti Kang Mas Dr. Mulyoto, beliau spesialis yayasan, akan memberikan pencerahan juga kepada kita. Nah, mudah-mudahan waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk berbagi, untuk melengkapi nanti apa yang akan diceritakan oleh Mas Mukhlisin, Mas Aman, dan Mas Suranto. Nah, dari bedah buku atau dari rembukan kali ini nanti kita akan menyempurnakan kembali buku yang sudah ditulis Mas Mukhlisin ini. Tentu setelah ada masukan dari Prof. Aman, Prof. Suranto, dan dari kita semua. Nah, untuk menghemat waktu kami persilahkan langsung kepada Mas Mukhlisin atau Prof. dulu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan buku ini. Mas Mukhlisin dulu. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam persaudaraan. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate, Kang Mas Dr. Muhammad Taufik, dan segenap jajaran para pengurus pusat, Majelis Luhur, Majelis Ajaran, dan segenap kadang persaudaraan Setia Hati yang hadir pada kesempatan ini dan yang menyaksikan juga ini live streaming. Jadi mudah-mudahan kadang-kadang yang juga menyaksikan melalui siaran langsung yang dilakukan oleh tim Humas juga mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati pula pembicara atau yang akan memberikan tanggapan ada Prof. Suranto dan Prof. Arman. Saya ini kayak garemin laut, jadi saya sebenarnya rada grogi juga ini ngomong di depan Prof yang luar biasa dan tentu sesepuh-sesepuh, tetapi saya sudah bertekad untuk menuliskan ini dan saya hari ini diminta untuk mempertanggungjawabkan tulisan saya, dan bismillah mudah-mudahan saya bisa menyampaikan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, saya mengajak segenap kadang semuanya kita berdoa dulu sekali untuk sesepuh para pendiri kita. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, saya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya buku yang saya beranikan diri menyampaikan ke Ketua Umum bahwa saya ingin mempersembahkan satu buah buku untuk catatan penting kita satu abad ini, karena kalau lewat saja satu hari maka sudah bukan satu abad lagi. Nah ini makanya saya bekerja keras dengan teman-teman, alhamdulillah bukunya terlaksana. Kemudian saya menyampaikan buku ini disclaimer dari saya bahwa buku ini tentu bukan saya yang mengarang atau saya yang menggali secara keseluruhan, tetapi buku ini yang saya kumpulkan dari data-data dokumen-dokumen yang berserakan, ada di media sosial, ada di website, ada di mana-mana, ada di tulisan buku. Maka saya kumpulkan itu menjadi satu rangkaian yang mudah-mudahan pada akhirnya nanti kadang persaudaraan Setia Hati Ternate dimanapun bisa membaca atau mengerti rentetan sejarah dari bagaimana Eyang Suro lahir, menuntut ilmu sampai ilmunya diturunkan kepada murid-muridnya dan ilmunya sampai kepada kita hari ini. Ini ada catatan-catatan penting, sebuah peristiwa yang harus kita gali, harus kita teladani. Maka saya menganggap bahwa buku yang ada di saya ini bukan sebuah buku sejarah. Ini baru sampulnya. Ini sampul dari sejarah. Saya ingin menceritakan jadi begini, buku ini saya bagi dalam 6 periode. Periode pertama menceritakan tentang Mbah Suro dan Ki Hajar Hardjotomo. Yang kedua, periode kedua ini menceritakan tentang pergantian organisasi atau perubahan perguruan menjadi organisasi. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan materi PSHT. Yang keempat, ada mengembalikan nilai-nilai ajaran PSHT. Yang kelima, PSHT menjadi perguruan pencaksilat terbesar. Yang keenam, dinamika
organisasi memasuki usia 1 abad. Nah, saya sedikit menjelaskan karena kita akan belajar banyak dengan Prof. Arman, tentunya dengan Prof. Suranto untuk nantinya menjadi bekal saya melengkapi buku ini, menyempurnakan buku ini sebelum dibagikan ke kadang-kadang warga semuanya. Pada bab persaudaraan setia hati terhati tentang periode pertama, saya berbicara tentang Ki Hajar Harjoutomo. Tentu bercerita sejarah ini sudah menjadi lumrah, sudah biasa. Saya yakin semuanya sudah memahami tentang bagaimana perjalanannya Ki Hajar Eyang Surodiwiryo. Tetapi yang menariknya adalah catatan di sini, ini soal kita belajar di PSHT ini bukan hanya belajar silat, tetapi kita belajar sebuah ajaran yang menjadi bekal dunia akhirat, yaitu ajaran berbudi luhur, persaudaraan, dan juga kasih sayang. Nah, di dalam bab ini yang menarik adalah terjadi satu perdebatan ilmiah antara yang disampaikan di dalam bukunya Mas Agus Mulyana dengan bukunya Mas Joko. Di situ menyampaikan soal bagaimana beliau Ki Ageng Surodiwiryo menggali ilmu ketika ada di Tebu Ireng. Kepada siapa beliau berguru? Apakah dengan Kiai Usman atau dengan Kiai Asy'ari atau seperti itu? Nah, dinamika itu sebagai pertemuan dari sebuah penelitian tentu tidak ada masalah. Tetapi justru ini memantik kita semuanya untuk mencari dokumen atau sumber sejarah yang mendekati pada kebenaran, kalau tidak benar 100% gitu ya Prof ya. Gitu. Jadi ini menarik. Yang kedua, peristiwa terjadinya peristiwa belajarnya Ki Ageng Suro itu yang berada di Padang. Gitu. Mas Mulyana bercerita bahwa beliau belajar di Suro di era tahun 1890-an. Di Suro itu perkembangan bersamaan dengan, mohon maaf ini tidak bermaksud menonjolkan satu agama apapun, ini berbicara pada soal sejarah. Ini beliau belajar di Suro. Suro itu adalah tempat para ulama mengajarkan pada zaman itu sebelum ada pesantren di sana. Nah, kemudian di sana sedang berkembangnya sebuah ajaran thariqah Satariyah gitu. Nah, di situ Eyang Suro belajar, kemudian juga menggali ilmu pencaksilat. Nah, ini sumber ilmu yang seperti ini kemudian menjadi menarik buat kita. Sebenarnya lebih dalamnya itu nanti seperti apa kalau kita gali ilmu yang didapatkan oleh Ki Ageng Surodiwiryo itu. Ya, tentu itu ada bimbingannya tersendiri ketika berbicara soal ilmu tasawufnya, bahasanya Mas Mas Agus gitu. Nah, ini sebagai sebuah gambaran. Yang kedua, pada periode perubahan perguruan menjadi organisasi, saya tidak membayangkan seandainya organisasi atau setia hati itu masih dalam bentuk perguruan, paguron. Di berbagai daerah ada perguruan Cimande, ada Betawi, semuanya mungkin berdasarkan satu sumber, tetapi semuanya masing-masing yang sudah merasa sudah mampu membuat perguruannya sendiri-sendiri tanpa ada ikatan persaudaraan yang dibentuk. Maka menurut saya pada periode ini adalah ide yang sangat brilian, sangat bagus, sehingga pada faktanya organisasi ini mampu mengembangkan ilmu pencaksilatnya yang pertama, yang kedua ilmu kerohaniannya, yang ketiga bagaimana ikatan persaudaraan ini betul-betul terikat dalam satu ikatan yang luar biasa, bahkan kita menyebutnya melebihi dari keluarga sendiri, seperti itu.
Ini karena dibentuk oleh struktur organisasi itu bekerja mengikat dari pusat ke wilayah, ke daerah, sampai kepada rayon. Nah, kemudian muncul, apakah kita memilih organisasi atau ajaran? Bahwa sering kita menemukan kalimat itu, saatnya kembali ke ajaran. Bagi saya, ini sama-sama briliannya. Ajaran pencaksilat dengan ajaran kerohaniannya sudah menjadi brilian. Penemuan atau usulan yang akhirnya dijadikan bentuk perguruan setia hati ini menjadi organisasi itu sudah seperti mata uang, dua sisi mata uang. Kalau diambil organisasinya, ya ajarannya nanti rapuh. Kalau ajarannya doang, nanti organisasinya juga. Itu sudah sempurna pada posisi seperti itu. Nah, pada kemudian juga muncul nama PSHT. Kenapa saya kemudian di wilayah ini juga saya mengangkat tentang IPSI. Saya bacakan IPSI, saya tuliskan IPSI di secara keseluruhan. Dulur-dulur atau kadang-kadang terdahulu sudah menancapkan sejarahnya di IPSI itu, bahwa dulu gini, ketemu kalimat bahwa Terate itu muncul awalnya ada di Yogyakarta di sini, Pak. Peristiwa itu ternyata setelah saya gali itu perkumpulan Mataram namanya. Jadi ketika itu tahun 42 semuanya semangat antar pencaksilat untuk membuat satu gabungan organisasi namanya Pencaksilat Mataram. Nah, setelah itu kemudian ada ide gagasan untuk menyatukan pencaksilat ini menjadi pencaksilat nasional. Kebetulan memang peristiwanya ada di Yogyakarta juga awal untuk IPSI itu. Nah, ternyata karena saking banyaknya kadang PSHT ini menguasai atau berada di struktur organisasi yang terdahulu itu, banyak sekali kadang-kadang atau perguruan yang lain itu awalnya menolak. Seperti itu. Artinya berdirinya IPSI itu juga lahir karena PSHT. Itu fakta yang sudah saya baca seperti itu. Nanti perlu bisa diperdalam lagi. Kemudian itulah kemudian nama PSHT keluar dari situ. Muncul sebagai usulan yang diterima yang akhirnya pada tahun 1948 itu kemudian disepakati. Tahun 1951 semacam disahkan itu sebagai nama PSHT. Yaitu yang pada bagian tersebut. Kemudian pada bagian materi, penyempurnaan materi pada ketiga itu, kemudian kita ketemu dengan seorang yang disebutnya sangat jenius. Bagaimana melakukan akurasi pada sebuah gerakan-gerakan pencaksilat. Tentu tidak sembarangan orang melakukan seperti ini. Beliau terkenal sebagai jagoan jago tanding seperti itu. Beliau sebagai atlet katakan hari ini, sehingga beliau sangat cermat membaca itu. Nah, itu perjalanan itu saya bacakan juga, saya tuliskan juga di sini untuk menjadi inspirasi ke depannya. Memang kita harus seperti itu, harus mencontohnya. Nah, kemudian masuk kembali kepada mengembalikan nilai-nilai sejati ajaran. Pada nilai sejati ajaran ini saya menggambarkan sebuah perjalanan Mas Imam Kusupangat. Saya menukil saja kalimat yang disampaikan oleh Mas Sakti, nanti akan ketemu di dalam buku ini, bahwa selama saya belajar dengan Mas Imam Kusupangat, beliau tidak pernah marah. Beliau kalau muridnya salah itu selalu mengingatkan dengan kata-kata yang baik, dengan halus. Tetapi beliau sangat tegas orangnya, gitu. Itu kembali ajaran awal itu seperti itu. Mbah Suro semuanya, Mbah Suro mengajarkan kehalusan, budi yang luhur. Bagaimana Mbah Ki Hajar Harjotomo juga seperti itu. Nah, di periode
perjalanan itu kemudian banyak dinamika dan akhirnya di Mas Imam itu ketemu lagi seperti kembali, ruhnya itu kembali. Dari situ juga mulai S1 juga menemukan mahabbahnya, atau orang itu jadi senang dengan PSHT itu lantaran juga Mas Imam Kusupangat diawali oleh Imam Kusupangat itu. Menjadi banyak pengikutnya atau yang ikut latihan dengan PSHT, yang akhirnya saya singkat saja masuk pada periodenya Mas Maji, kemudian terus digencarkan perkembangan pencaksilat PSHT, kemudian seluruh Indonesia itu sudah ada melalui banyak hal. Mungkin ada TNI bertugas kemana dia melatih, ada polisi tugas kemana melatih, ada transmigrasi juga melatih gitu, seperti itu. Kemudian SHT bukan hanya di Indonesia tetapi sampai ke luar negeri. Nah di titik ini saya ingin menyampaikan, kalau ajaran yang disampaikan oleh Eyang Suro kepada Ki Hajar Harjotomo yang kemudian kita teruskan pada hari ini, kalau bukan ajaran berbudi luhur yang tidak membeda-bedakan antara agama, golongan dan segala macam, sangat tidak mungkin PSHT ini bisa diterima di semua kalangan. Ternyata PSHT sebelum Gus Dur itu menyatukan tadi ikatan kemanusiaan, persaudaraan kemanusiaan itu. Semua orang senang dengan Gus Dur. Indonesia, luar negeri semuanya senang. Ternyata Ki Ageng Surodiwiryo yang kemudian dilanjutkan oleh Ki Hajar Harjotomo sudah mengajarkan itu. Ajaran-ajaran yang universal yang mengikat tali kemanusiaan, tali persaudaraan. Dan persaudaraannya yang diikat, yang diajarkan oleh Ki Hajar Harjotomo atau melalui Yang Suro, yang diturunkan Yang Suro kepada Ki Hajar Harjotomo, itu persaudaraan yang berdasarkan kemanusiaan. Tidak diikat oleh kebangsaan, tidak diikat oleh agama, tidak golongan, tapi dilihat dari sisi manusianya. Itu sempat disampaikan juga oleh Mas Agus Susilo pada saya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian itu sepenggal saja karena kita berbagi waktunya. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan soal dinamika. Yang menarik buat saya pada persoalan dinamika ini, saya ingat betul ketika di dalam rapat persiapan 1 abad ini, Mas Taufik, karena ini berbicara soal Mas Taufik, Mas Taufik berpesan kepada kadang-kadang semuanya, jangan musuhi atau jangan jelek-jelekan ke yang lain gitu. Biarkan mereka berjalan, yang sebelah itu berjalan, kita juga berjalan, maka itu akan menambah besar PSHT. Dan itu sebuah kebesaran hati yang luar biasa buat seorang pemimpin. Nah itu yang saya menarik dari sikap seorang pemimpin PSHT pada diri Mas Taufik itu. Nah kemudian adapun perjalanan dari persoalan hukum yang muncul hari ini juga, ini sebagai sebagai dinamika kalau kita berbicara soal sebuah kedewasaan di dalam bersikap itu. PSHT hari ini sudah 1 abad. Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah perjalanan yang luar biasa. Tidak mungkin ujian yang akan diberikan kepada kita juga biasa-biasa saja. Tentu ujiannya akan luar biasa. Apakah bisa diselesaikan tergantung kepada kita semuanya. Dan kita sudah dibekali dengan setia hati. Kita percaya betul pada kita bahwa kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu harapan saya di dalam
Tes. Itu sepenggal dari perjalanan buku ini, intinya tentu untuk mengetahui saya sebagai penulis siap dikoreksi, nanti dibaca bukunya, kemudian oh Mas ini salah, bisa dikirimkan ke saya untuk diperbaiki, oh ada informasi yang lebih valid, saya siap menginformasikan. Tapi menutup pada paparan saya ingin, ini soal dinamikanya, sehingga saya ingin bercerita seorang pemuda yang namanya Ahmad. Dari dahulu Ahmad itu begitu disanjung karena kebaikan moralnya, karena budi luhurnya. Tetapi ketika beliau sudah mulai berbicara soal pengaruh, mempengaruhi, maka si Ahmad ini kembali dibalik, dimaki, dicaci, diusir, sampai mau dibunuh. Dan akhirnya si Ahmad ini betul-betul dipaksa untuk pindah. Sampailah pada tempat yang baru si Ahmad, apa yang dilakukan? Ahmad tidak melakukan persiapan untuk balas dendam. Ahmad tidak menyiapkan militernya atau pasukannya untuk perang bersama orang-orang yang telah memusuhi. Tapi Ahmad betul-betul konsentrasi dengan ajaran yang diwahyukan kepadanya, yaitu mengajarkan berbudi luhur. Budi luhurlah yang diajarkan, yang disampaikan oleh Ahmad itu. Pada akhirnya ketika terus dilakukan di tempat yang baru itu, pada akhirnya ketemulah satu kesempatan di mana seorang Ahmad ini kembali kepada tempat yang baru, tempat yang lama maksud saya, tempat di mana beliau dilahirkan. Beliau membawa kedamaian, beliau tetap tidak memberikan ancaman, memusuhi. Beliau kembali dengan betul-betul damai, dan akhirnya dua wilayah itu semuanya menjadi damai di bawah Ahmad sebagai panutannya. Ini satu kisah seorang Ahmad yang tentu hari ini saya berharap mengisi tahun 2022 masuk 2 atau abad kedua ini, kita betul-betul akan lebih konsentrasi untuk memperkokoh nilai-nilai budi luhur, nilai-nilai ajaran PSHT, sehingga pada akhirnya semua Tuhanlah yang akan menjawab siapa yang pantas untuk apakah kita pantas untuk kembali seperti semula atau tidak. Demikian paparan yang secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan apabila ada kurangannya saya mohon maaf. Dan kita belajar, saya juga kepengen belajar dengan Prof Suranto dan Prof Aman nanti sebagai bekal melengkapi apa yang masih kurang di dalam buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mukhlisin atas paparan singkatnya mengenai garis besar isi buku 1 Abad PSHT. Mari kita berikan aplaus untuk Mas Mukhlisin atas kebesarannya. Baiklah, yang saya hormati Mas-mas dari Majelis Luhur, Mas-mas dari pengurus Pemprov dan cabang, dan hadirin semuanya, sedulur semuanya. Kami berdua diberi dawuh untuk melakukan pembahasan penelaahan atas buku yang ditulis oleh Mas Mukhlisin ini. Oleh karena intinya buku ini adalah perjalanan sejarah PSHT dari waktu ke waktu sampai saat ini mengalami dinamika, dan ini adalah tulisan sejarah. Oleh karena itu akan matur di hadapan mas-mas semuanya, Profesor Aman ini guru besar di bidang ilmu sejarah. Saya persilakan, monggo Prof, untuk memberikan sentuhan. Arahnya adalah untuk agar supaya buku ini lebih bermakna sebagai bacaan, sebagai referensi bagi kita dan keluarga kita semuanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMSC. Yang kami hormati Kang Mas Poro Senior dan Super Senior. Yang saya hormati tentu Kang Mas Muslihin, penulis buku 1 Abad PSHT. Salam persaudaraan. Mungkin enaknya manggilnya apa nih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, ya, karena ada Bapak ada Ibu ya. Aduh ini, walaupun di kampus mungkin profesor ya. Tapi kalau di PSHT pendatang baru, jadi masih sangat baru sekali. Mungkin sebetulnya kurang pas sebetulnya ya untuk di hadapan Bapak Ibu yang sangat senior. Karena sebetulnya awalnya kami hanya menggantikan Proplantif, Mas Proplantif gitu. Tapi karena beliau ada kesibukan, maka kami berdua bisa hadir di hadapan Kang Mas Sedoyo, di mana kita akan sedikit membahas terkait dengan tulisannya Kang Mas Muslihin 1 Abad PSHT, dari teknis penulisan maupun juga dari konteks sejarah. Baik Bapak Ibu, saya Aman, nama dibalik Aman itu. Ya, namanya paling singkat barangkali di kampus itu. Ya, mungkin orang tua waktu lahir dalam situasi aman-aman saja ya, sehingga namanya Aman saja gitu. Walaupun agak kurang pede Bapak, nama kok singkat banget itu. Karena saya kurang pede, akhirnya saya punya anak pertama saya beri nama yang panjang. Namanya lahir 21 April, Fatimah Syifa Historiana Apriliani Amanda. Mampus itu. Yang kedua panjang juga, Muhammad Bagus Handali Mahardika. Untuk menutupi yang pendek saya tadi itu. Bapak Ibu, buku Kang Mas Muslihin saya kira sangat bermanfaat untuk kita. Baik untuk perkembangan PSHT secara berkelanjutan maupun juga sebagai refleksi bagaimana PSHT berdiri, bagaimana PSHT bisa berkembang dan bagaimana PSHT bisa bersatu ya. Memang sejak awal berdirinya tahun 1922 ya, maka pada waktu itu banyak juga terjadi perpecahan-perpecahan ya, yang mungkin juga sampai sekarang. Tampaknya ini perlu juga ada komunikasi, ada dialog ya, sehingga hal yang yang memudarkan kekuatan PSHT bisa kita hindari, sehingga PSHT bisa berjaya dalam kekuatan persaudaraan. Kalau kita lihat dari kajian teknis buku 1 Abad PSHT ini, yang pertama memang sudah menceritakan secara kronologi, cara sistematik ya. Artinya tulisannya sudah cukup diakronik. Diakronik itu memanjang dalam waktu, mulai dari berdiri sampai sekarang. Secara penulisan sejarah sudah memenuhi namanya aspek diakronis. Kang Mus itu sejarawan bukan? Bukan. Walaupun bukan sejarawan, tapi ketika menulis sejarah maka sudah menjadi sejarawan. Ya. Secara kronologis sudah memenuhi aspek diakronis, memanjang dalam waktu. Jadi tidak bolak-balik. Tulisannya memang udah kronologis. Ya. Yang kedua prosesual, penggambarannya sudah faktual, ya.
menggambarkan bagaimana proses berdiri berkembang hingga saat ini. Sehingga secara prosesual juga sudah memenuhi persyaratan penulisan sejarah PSHT. Kemudian kausalistik juga sudah ada hubungan sebab akibat ya, antara peristiwa satu dengan yang lain itu tidak terpisahkan, sehingga berdiri berkembangnya PSHT itu karena ada kausalistik, ada keinginan kuat membangun persaudaraan, membangun kekuatan ya. Itu menyangkut aspek kausalistik. Kemudian makna, untuk makna tulisan Kang Mas Muslihin sudah sangat bermakna sekali ya, bahwa PSHT adalah organisasi massa untuk membangun persaudaraan. Walaupun saya tadi di jalan sama Pak Pranto ngomong dikit-dikit, wah ini PSHT itu sampai hari ini pesertanya sudah 7 juta. Banyak sekali, 7 juta. Kalau sedikit terpleset membangun partai, wah udah banyak itu suaranya. Sudah 7 juta masuk parlemen threshold, artinya bisa masuk di parlemen, bisa nanti untuk mengembangkan PSHT sendiri. Nah, itu kalau dari kacamata politik Bapak Ibu. Nah memang yang perlu ditampilkan nanti bisa kalau memang masih mau diolah Kang Mus, itu dari segi pendekatan. Secara historis memang ini sudah menggunakan pendekatan historis. Tapi akan sangat bagus lagi apabila tulisan ini juga dengan pendekatan yang lain. Misalnya pendekatan sosiologis. Ya, bagaimana motivasi, interaksi, komunikasi dalam internal PSHT. Bagaimana komunikasi, interaksi dengan eksternal PSHT, dengan pemerintah. Ini sangat bagus ketika dibangun pendekatan sosiologis. Di luar itu juga sangat bagus manakala ada pendekatan antropologi. Dalam pendekatan antropologi, bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana budaya, itu menjadi ruhnya PSHT yang menjadi ciri khas PSHT itu sendiri. Itu pendekatan antropologi, nanti bisa dilihat dari segi itu. Bahkan bisa pula dilihat dari segi psikologi. Psikologi sosial PSHT itu seperti apa? Apa yang diperlukan untuk membangun kekuatan, membangun persatuan agar PSHT bisa berguna bagi nusa bangsa dan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau di masyarakat masih banyak deviasi sosial, ya, masih banyak masalah-masalah sosial, maka PSHT tampil dalam menyelesaikan masalah-masalah. Harapannya begitu. Itu pendekatan psikologi. Bahkan bisa juga mungkin pendekatan geografi, ya, bisa kita tampilkan. Pendekatan politik juga, saya kira juga sangat penting. Maka PSHT masuk juga dalam radar pemerintah, ya, dalam konteks politik gitu. Sehingga nanti suara PSHT didengar. Suara PSHT suara masyarakat itu. Ya, maka perlu juga pendekatan politik, bagaimana lahirnya, bagaimana pergulatan politik yang ada di dalamnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mohon maaf suara saya agak serak-serak bahasa ini Bapak Ibu. Karena manusia itu adalah pelaku politik. Maka pendekatan politik sangat tidak mustahil kalau digunakan untuk memperkuat buku yang Kang Mus buat sudah dengan sangat bagus itu. Itu pendekatan yang sangat mungkin bisa digunakan agar buku itu bisa lebih komprehensif, lebih nyaman untuk dibaca dan juga lebih bermanfaat
bagi kemaslahatan warga PSHT umum khususnya dan juga bagi warga negara Indonesia pada umumnya. Kemudian bicara masalah data, fakta dan makna, memang menulis sejarah itu tidak hanya cukup sampai kepada fakta. Jadi kalau sejarah hanya berhenti sampai fakta, maka sejarah itu tidak begitu berguna. Data yang diinterpretasi itu adalah fakta. Fakta-fakta yang disajikan oleh Kang Mus dalam buku 1 Abad PSHT itu adalah gabungan dari data-data yang dianalisis dan sintesis, sehingga jadilah deskripsi buku yang sangat bagus itu. Itu fakta. Namun demikian, maka akan sangat bagus lagi manakala perlu menampilkan dan menggali apa makna di balik fakta itu. Apa makna di balik simbol itu? Apa makna di balik persaudaraan itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Arti penting atau makna dari fakta-fakta yang disajikan. Maka penjabaran data sudah sangat bagus sebetulnya, dan lebih bagus lagi disertakan sumber-sumber rujukannya. Rujukan sudah ada ya Kang Mas ya, di bagian akhir ada footnote. Kalau saran saya body note gak apa-apa, tidak harus selalu footnote ya, apalagi mungkin sumbernya memang sangat terbatas ya, maka saya kira body note lebih tidak tampak gitu. Menggunakan sumber tapi tidak tampak. Kalau pakai footnote nggak tampak, sumbernya dari 3 halaman 1, 3 halaman 1. Tapi kalau pakai body note nggak kelihatan. Maka saran saya pakai body note jika nanti ada perbaikan-perbaikan. Tiap bab sudah menyampaikan makna atau arti penting dari perkembangan PSHT. Kemudian yang ketiga, tulisan faktual berdasarkan sumber yang digunakan. Jadi saya kira sudah sangat faktual, baik itu dari sumber internet maupun juga dari sumber buku. Dan sudah menggunakan belum Kang Mas? Sumber lisan, wawancara, ada ya? Ada. Jadi sangat lengkap apabila data juga lebih banyak dari sumber wawancara. Siapa yang kita wawancara tentu yang paham betul bagaimana seluk-beluk dari PSHT mulai awal berdirinya sampai sekarang, termasuk juga dinamika di dalamnya. Dinamika di dalamnya itu kan sebuah dinamika saja, sebuah warna. Dan itu mengarah kepada suatu proses atau tingkat di mana ada kestabilan dari sebuah organisasi. Tidak ada organisasi yang mulus tanpa ada perpecahan. Pecah itu biasa, tapi bersatu setelah pecah itu yang sangat bermakna sekali. Yang keempat, kajian mendalam, saya kira sudah sangat mendalam, dan syarat fakta dan juga syarat makna. Bahasa juga sudah sangat mudah dipahami, tulisan juga saya kira tidak terlalu formal, sehingga tulisannya berbentuk batik dan saya kira enak dibaca Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah dapat bukunya belum ya? Belum ya. Baik, kalau belum nanti soft copy-nya minimal tuh ya Bapak Ibu nanti bisa membaca tulisan-tulisan beliau. Mudah-mudahan. Ya, tulisannya bagus itu. Modulnya modul apa itu ya? Saya juga kurang paham itu. Bukan Arial, bukan Toma, tapi kok bagus tulisannya itu. Kemudian terkait dengan masalah kesejarahan, kegrafikaan, ya. Sampul saya kira sudah sangat bagus tadi ya. Sampul juga sudah menunjukkan aroma PSHT. Mungkin lebih bagus kalau juga ada warna hitam di sampul. Ya, kira-kira di belakang apa di depan melambangkan ya PSHT yang memang serba gelap. Syukur ada lambang juga, tidak masalah. Ada lambang PSHT juga di belakang atau di depan. Sehingga lebih jos gitu ya untuk sampul.
Kemudian juga masalah layout sudah standar, ya, akhirnya sudah standar, sudah sesuai dengan buku-buku yang ada pada umumnya. Kemudian juga masalah kebahasaan, bahasa sudah mudah dipahami, tidak terlalu rumit, kemudian juga sesuai dengan penulisan atau bahasa sejarah. Kemudian terkait dengan catatan umum, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kebermanfaatan. Bagaimana buku ini setelah publish itu bisa bermanfaat khususnya bagi warga PSHT, umumnya bagi warga negara Indonesia dan dunia. Karena PSHT tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah ada di beberapa negara di dunia. Di Indonesia saja sudah ada 236 kabupaten kota yang merupakan cabang PSHT dengan jumlah sekitar 7 juta warga PSHT. Saya yakin ke depan akan semakin berkembang lagi, karena harapannya dari satu anggota bisa merekrut 1 atau 5 anggota. Kami pun yang di Komisariat UNY cabang Bendo itu harapannya 1 peserta bisa merekrut 5 anggota. Maka ke depan semakin meningkat lagi. Ya. Ini kebermanfaatan buku, harapannya memang bermanfaat sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, sehingga ke depan kita lebih meningkatkan kualitas dari organisasi kita. Kemudian kebermaknaan dari buku yang ditulis Kang Mas Muslihin itu saya kira sudah sangat bagus sekali, ya. Dari segi bahasa, dari segi makna, dari segi proses itu sudah menggambarkan bagaimana arti penting PSHT bagi warga, bagi masyarakat. Kemudian keberlanjutan, ini yang paling penting, bagaimana keberlanjutan ke depan PSHT ini. Karena jangan sampai ada kelompok-kelompok yang mungkin menghendaki perpecahan di tubuh PSHT. Maka harus keberlanjutan secara dinamis, makin kuat, semakin berkembang, dan juga semakin bermaslahat bagi umat. Harapannya kan begitu. Maka sustaining atau keberlanjutan ini menjadi juga satu catatan untuk buku Kang Mus, agar nanti tampak bagaimana keberlanjutan ke depan. Karena sejarah itu adalah jembatan penghubung antara masa lalu dan masa sekarang, dan sebagai petunjuk ke arah masa depan. Itulah sejarah. Oleh karena itu, hari ini adalah produk masa lampau, dan masa depan harus kita ciptakan di masa sekarang. Itulah sejarah. Tentu kita juga harus mengenal sejarah lahirnya PSHT, maka buku Kang Mus sangat bermanfaat. Kita harus tahu kapan PSHT dilahirkan, karena kalau kita ada di PSHT tapi tidak tahu kapan PSHT dilahirkan, maka kita tetap menjadi anak kecil yang tidak tahu kapan dirinya dilahirkan. Sama juga kita harus tahu kapan Indonesia lahir. 18 Agustus tahun 45 tahun. Karena sangat parah ketika kita tidak tahu kapan negara kita lahir, kapan PSHT lahir. Lebih parah lagi kalau tidak tahu kapan kita lahir. Itu keberlanjutan. Kemudian yang terakhir adalah keberhasilan. Maka bagaimana agar tujuan dari organisasi ini berhasil mencapai tujuan? Maka lihat kembali visi misi PSHT harus kita gapai bersama dalam konteks persaudaraan. Dari konsep yang awalnya perguruan dan berubah mindset menjadi persaudaraan, itu bukan perubahan yang sangat mudah. Itu perubahan yang sangat perang ide waktu itu. Tapi akhirnya tahun 48 kemudian dikukuhkan menjadi PSHT, persaudaraan.
Barangkali itu Prof. Kang Mas Prof. Suranto dari saya, maaf suara saya ini kemarin dari Bandung terus ke Malang, pulang ke Jogja, wajah jelek juga ternyata gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waman, Kang Mas Doyo. Saya sendiri bidang ilmu saya komunikasi. Saya melihat apa yang ditulis oleh Mas Mukhlisin ini adalah sebagai sebuah media yang menyampaikan pesan, menyebarluaskan pesan kepada kita semua. Bukan hanya warga PSHT, tetapi seluruh pembaca bisa memperoleh pesan itu dan memahaminya. Dan pada saat ini buku bukan satu-satunya. Media sosial bisa kita manfaatkan. Misalnya YouTube. Saya membuka YouTube saat ini yang menonton YouTube tentang 1 abad PSHT ini sudah 11.000. Baru hari pertama sudah ditonton oleh 11.000 pemirsa. Padahal tadi anggota PSHT itu sekarang itu 7 juta. Setiap orang punya keluarga. Berapa kalau kita kalikan? Begitu juga buku ini yang ditulis oleh Mas Mukhlisin ini, harapan kita itu ya menjadi ya inspirasi bagi kita. Karena data-data yang dihimpun oleh Mas Mukhlisin ini adalah data-data yang berserakan, yang itu sebetulnya dari para perintis PSHT itu, yang beliau-beliau itu menurut saya itu ya piantun-piantun ingkang pinaringan hidayah dari Allah. Orang-orang yang wicaksono, yang bijaksana, yang arif. Sehingga apapun ajaran-ajarannya itu pasti memiliki makna yang luar biasa untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya sowan ke rumahnya Mas Temon itu ditulis di temboknya itu, ngilmu iku sinajan to akeh gudang-gudangan yen ora diamalake ya ming gadungan. Ilmu itu meskipun banyak tetapi kalau tidak diamalkan ya hanya cara-caranya ya itu hanya celatu tapi tidak dilakukan. Celatu tanpa laku ya tidak bermakna. Nah ini banyak sekali himpunan ilmu yang dirintis, yang diciptakan, yang ini oleh para pendiri PSHT yang itu adalah orang-orang yang memiliki keprihatinan yang tinggi, laku yang luar biasa. Nah ini salah satu contoh kepedulian Mas Mukhlisin untuk mencoba menggali, mengumpulkan bahan-bahan yang terserak itu tadi sehingga menjadi sebuah buku. Semoga bisa menjadi referensi bagi kita semua. Kalau YouTube sekarang hari ini saja sudah 11.000, seandainya buku terbitan pertama ini dibeli oleh 10.000 warga kita, sudah luar biasa. Nama Mas Mukhlisin akan disitasi, dikutip, disebut oleh 10.000 orang, itu sudah luar biasa. Menurut Mukhlisin bahwa PSHT mengalami dinamika sebagai berikut. Jadi menurut buku ini tidak berdasarkan komunikasi lisan, karena kalau komunikasi lisan itu, Kang Mas Doyo, kalau komunikasi lisan itu rawan untuk terjadi bias. Saya mendapatkan informasi dari Mas Mukhlisin, saya menyampaikan ke orang lain bisa jadi berkurang atau malah kecenderungannya itu ditambah-tambahi supaya menjadi lebih serem. Seperti informasi tentang hari ini malam nanti katanya akan ada kenaikan harga BBM, tapi ternyata kan tidak kayaknya tidak. Kayaknya tidak akan terjadi kenaikan harga BBM. Nah itu ditambah-tambahi bahwa banyak penyimpangan, banyak subsidi yang dipakai oleh orang-orang yang sebetulnya itu mampu dan seterusnya.
Tapi kalau kita membaca dari sumber yang tertulis, komunikasi tertulis, maka lebih valid atau lebih pasti. Ngaten Bapak Ibu, Kang Mas sedaya ingkang sangat kula hormati, tentu kita sangat menyambut baik dan ini saya berharap itu ya menjadi pemantik kita semua lah. Karena kita semua punya pengalaman, turut merasakan bagaimana menjadi warga PSHT. Jadi menjadi pemantik saya juga bisa menulis buku, saya juga bisa membuat konten. Seperti kita ketahui kalau kita buka YouTube juga sudah banyak konten-konten yang dibuat oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya mari kita baca, mari kita berikan like, mari kita berikan subscribe. Supaya ya ini terus berkembang. Ya. Nggih, mboten awrat kita memberikan like, memberikan subscribe ya karena dengan like yang semakin banyak seperti ini sudah 11.000 ini memancing pihak-pihak untuk memasang iklan di sini dan iklan itu menjadi sumber pemasukan bagi kita semua. Memang kita juga mau tidak mau harus ke sana. Organisasi kita harus terus berkembang. Ngaten nggih Bapak Ibu, Kang Mas sedaya, ini adalah sebagai pemantik bagi kita semua. Sekiranya ada penggalian sumangga saged dipun paringaken langsung dumateng Mas Mukhlisin atau bapak-bapak atau Kang Mas sedaya bisa juga menuliskan sebetulnya itu ya. Bisa menuliskan ya buku lain yang itu kita tulis sebagai sebuah ini ya hasil perenungan kita sebagai warga PSHT. Banyak yang bisa kita tulis. Kalau saya orang komunikasi itu di mana-mana kalau di seluruh Indonesia misalnya ada seminar komunikasi itu ya kita akan ketemu ilmu komunikasi. Salam. PSHT ini juga salam. Selalu kita bersalaman. Tentu ada maknanya, tentu ada filosofinya. Kalau kita tulis itu luar biasa. Di setiap instansi Kang Mas itu selalu ada namanya itu ya buku agenda. Ya, buku agenda yang kita bawa kemana-mana. Di belakang itu ada lembar-lembar kosong, kita bisa mencatat di situ. Tapi di depan itu ya ada misalnya mengenalkan tentang kalau di lembaga kami UNJ itu ya ada logo UNJ, himne UNJ, kemudian ada visi misi, ada kepengurusan ya supaya kita semua itu perso. Ada daftar kalau di tempat kami ya daftar fakultas, jurusan, program studi. Kalau di sini kan ada tingkat provinsi, kemudian cabang. Nah dan seterusnya supaya kita semua perso. Kalau itu buku agenda kita bawa kemana-mana juga menjadi kebanggaan kita. Misalnya seperti itu. Artinya Bapak Ibu dari buku ini menginspirasi kita semua. Kedepannya banyak yang bisa kita lakukan untuk kemajuan dan perkembangan PSHT di kemudian hari yang nampaknya juga mau tidak mau kita harus bersaing, kita harus berkompetisi untuk bisa memenangkan kompetisi itu ya antara lain dengan media-media ini. Terima kasih pada Mas Mukhlisin, terima kasih kepada teman-teman yang dengan kesadaran sendiri menyusun, membuat media-media sosial yang membesarkan nama kita, mempromosikan, mengenalkan PSHT kepada masyarakat luas secara global. Jadi kalau sudah YouTube, sudah buku itu ya terbit, begitu launching yang sudah kemana-mana dan bisa diakses di mana-mana. Makaten terima kasih wonten lepat atur kawula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng ngarsanipun Kang Mas senior sedaya. Katen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun Prof Suranto, Prof Aman, Mas Mukhlisin. Ikhtiar kita untuk menerbitkan buku ini ternyata membawa hikmah yang luar biasa. Pertama, melalui ikhtiar ini
kita bisa ketemu dengan Prof. Suranto dan Prof. Aman. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena sejak lama kita bercita-cita untuk mendirikan Akademi Pencak Silat. Ternyata profesor di bidang pendidikan kita punya banyak, di antaranya beliau berdua ini. Nah, kalau kita bisa terus membangun silaturahmi komunikasi, saya pengennya hari ini juga kita bisa mendeklarasikan berdirinya Akademi Pencak Silat. Kenapa ini penting? Karena kita pengen memperbaiki kualitas sumbangsih kita untuk bangsa dan negara kita ini. Setelah melalui gejolak 1 abad ke depan kita persiapkan dengan adanya Akademi Pencak Silat sehingga mutu pendidikan, pengajaran, mutu pelatih kita itu makin baik sesuai dengan ajaran kita. Sehingga ke depan nanti tidak ada lagi berita-berita di media sosial yang lucu-lucu. Ada yang membuli, ada yang memaki-maki, apa segala macam. Tapi ada gairah yang kita bisa bangun bersama agar kualitas persaudaraan ini bisa makin kokoh dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh kita semua, oleh keluarga kita, oleh masyarakat dan bangsa kita. Nah, yang kedua, kalau diizinkan apa yang disampaikan Prof. Aman tadi, nanti juga bisa dibagikan bersama buku yang setelah ini akan diperbaiki. Kita pernah berkeinginan agar setiap cabang itu menuliskan sejarah PSHT di cabangnya masing-masing dengan reng-rengan yang disampaikan oleh Prof. Aman tadi. Ada pokok-pokok yang harus kita jadikan panduan untuk menuliskan sejarah PSHT di masing-masing cabang. Kalau itu bisa kita lakukan, PSHT ini akan luar biasa. Dampaknya bagi kemajuan bangsa kita depan. Itu harapan-harapan kami. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kami mohon masukan, saran dan ya komentar dari Poro Kadang. Mungkin setengah jam cukup kali ya, karena kita masih akan sarasehan nanti untuk mematangkan apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Monggo kami persilahkan. Ada yang pengen memperkaya, Mas Hernuk, Mas Mandiono, Mas Bagio TA, terus ada yang paling belakang. Tapi mohon maaf pendek-pendek ya karena waktunya terbatas. Monggo mulai dari Mas Hernuk. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama perkenalkan dulu, mungkin belum ada semuanya yang tahu, nama saya adalah Bambang Hernuk Sugiarto dan sebagai anggota Majelis Luhur yang di bawah pimpinan Mas Edi Asmanto dan Mas Taufik. Kepada Profesor Aman dan Profesor Wiranto dan Mas Mukhlisin, yang disebut paparan tadi, saya pertama apresiasi sekali bahwa dalam 1 abad ini kita telah melakukan membedah sejarah juga buat Isyatrate yang di bawah pimpinan Mas Dr. Insinyur Taufik. Tadinya kita hanya berbicara hanya bidang silatnya saja untuk prestasi, ini sudah melangkah ke education. Maka saya berapresiasi sekali. Perlu saya memberikan saran, bukan saya menolak atau ini Pak Profesor Aman. Tadi dilihat dari segi psikologi dan dilihat dari Aman, bahwa Isyatrate itu tidak berafiliasi di dalam politik. Sedangkan tadi disebutkan secara psikologi kalau orang membaca ini bisa ini akan menjadi apa istilahnya politikus atau tertarik politik. Sekarang kita balik Mas, bagaimana orang-orang politik itu membaca ini bisa ikut
Trate, itu yang kami maksud. Jadi harapan kami ini melangkahnya ke depan. Yang kedua, bahwa buku ini diciptakan bukan hanya lokal saja ya, bahwa kita Iza Trate sudah go internasional. Bagaimana buku ini apakah sudah dipersiapkan untuk saudara-saudara kita yang berkulit bule, berkulit hitam, dan berkulit macam-macam. Sehingga apa ya, sejarah yang dikatakan Ketua Umum kita ini bukan hanya lamis saja, tapi benar-benar menyentuh hati nurani kepada saudara Iza Trate baik lokal maupun luar negeri. Yang kedua adalah Prof. Wiranto tadi, kalau dilihat di media kita sudah 7 juta warga Iza Trate dan 10.000 baru yang mengikuti YouTuber ini. Kalau nanti ditambahkannya dari luar negeri Prof. Wiranto, ini pasti akan lebih dari 10.000. Bagaimana ya mendekati lah 7.000, sak ngisori sidik lah, mungkin 5.000 kan berarti sudah bisa menyumbangkan kepada Iza Trate. Yang ketiga itu tadi, saya bangga, saya sebagai seorang Iza Trate dengan adanya sejarah yang di Prambanan ini bisa mengukir sejarah-sejarah kita, bisa membuktikan kepada adik-adik kita yang tadinya konflik aja rebutan bener Prof. Aman dan Prof. Wiranto, tapi dengan melalui edukasi ini saya harapkan sentuhan yang baik, sentuhan yang santun buat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Hernuk. Mas Mukhlisin nggak usah khawatir repot mencatat karena semua akan masukan dan nggak perlu mempertanggungjawabkan isinya. Jadi santai saja gitu. Monggo Mas Mandiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengaspirasi apa yang telah ditulis oleh Mas siapa tadi ya? Ya. Dan juga saya sangat-sangat belajar banyak apa yang disampaikan oleh Mas Aman, yaitu kaitannya dengan berbagai hal yang perlu dalam catatan umum tadi tentang bagaimana manfaat daripada buku itu, bagaimana maknanya, keberlanjutan dan keberhasilannya. Oleh karena itu saya hanya menambahkan kalau berkenan. Jadi dalam ajaran persaudaraan Setia Trate kita perlu memahami sebenarnya dari mana kita harus menggali ajaran Setia Trate itu. Jadi Setia Trate itu kalau saya melihat sumbernya itu ada 4 pilar dasar, 4 pilar pokok dasar dalam ajaran persaudaraan Setia Trate. Yang pertama adalah mukadimah. Jadi kita harus benar-benar memahami mukadimah itu secara detail. Yang kedua yaitu lambang. Karena lambang ini sebenarnya adalah tuntunan perilaku manusia esa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah panca dasar. Nah, panca dasar ini sebenarnya adalah satu sarana bagaimana kita menuangkan ajaran-ajaran persaudaraan Setia Trate itu. Ya, kita tuangkan di dalam 5 dasar ajaran itu. Jadi masalah persaudaraan, keesaan dan lain-lain itu kita lewat itu menuangkannya. Sedangkan yang berikutnya, yang keempat adalah tujuan, yaitu tujuan manusia berbudi luhur yang tahu benar dan salah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu manusia yang kayak apa? Endingnya bagaimana? Cara ngelakoninnya piye sampai menjadi manusia yang berbudi luhur yang tahu benar dan salah. Ini saya kira sumber-sumber yang perlu kita gali untuk memahami
ajaran persaudaraan Trisatri yang sebenarnya. Sedangkan yang kedua, kalau itu tadi adalah pilar-pilar dasarnya, materi pokok Trisatri itu sebenarnya hanya ada 4 juga. Yang pertama adalah berkaitan dengan organisasi. Yang kedua berkaitan dengan teknik pencak silat. Yang ketiga berkaitan dengan keesaan atau kerohanian. Sedangkan yang keempat adalah berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini perlu kita bahas, kita tuangkan bagaimana kita dalam empat materi pokok tadi dalam proses penuangannya. Ini saja apa yang saya tambahkan. Nah, terus saya menambah siapa tadi Mas tadi kaitannya dengan masalah politik tadi ya. Memang Trisatri itu adalah universal dan orang Trisatri itu memang tidak boleh berafiliasi kepada satu organisasi politik. Tapi orang Esa harus berpolitik sehingga mengerti situasi, kondisi dan lain-lain. Ini yang perlu dipahami. Oleh karena itu ada semboyan di Trisatri yang mengatakan Trisatri ojo digawa nyang dindi. Ojo digawa nyang dindi. Ning Trisatri ono ing ngendi. Ini yang perlu dipahami. Nah, ini saja tambahan saya sedikit. Nah, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih waktu saya kembalikan. Matur nuwun Mas Mandiono. Monggo Mas Bak. Insya Allah tidak panjang, insya Allah cukup singkat, insya Allah padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Taufik sebagai Ketua Umum dan jajarannya, Mas Edi Asmanto selaku Ketua Majelis Luhur dan saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya pun juga akan memperkenalkan diri. Saya ini menjadi warga Trisatri sejak tahun 1970. Saya letingnya Mas Hernu ini, seangkatan saya. Oleh sebab itu saya sangat paham perkembangan organisasi PSHT pada era itu. Yang saya ingin saya katakan bahwa Trisatri besar itu sesungguhnya besar itu karena ada motivator, yaitu yang namanya masih mampu semangat. Ini Mas Hernu bisa sama insya Allah yang ingin saya sampaikan. Apa sesungguhnya yang menjadi motivasi beliau? Beliau itu seorang pendekar, sangat pendekar sejati. Ya pencake, ya apa namanya pemahaman tentang nilai-nilai spiritual dan lain-lain sebagainya. Sehingga beliau sosok yang menjadi panutan dan menjadi motivator. Termasuk saya itu belajar pencak karena beliau. Karena pada waktu itu tahun 1964 dia pendekar diadu di salah satu tempat menang. Dan saat itulah muncullah orang pengen belajar pencak. Termasuk saya dilahirkan sama Mas Hernu itu karena ada seorang pendekar yang luar biasa. Itulah yang saya ingin saya katakan. Namun lebih jauh sekarang ini Esa menjadi besar yang luar biasa karena diawali dari seseorang yang memberikan motivasi yang luar biasa. Belum nanti tentang kedalaman ajaran itu sendiri, baik fisik maupun nilai-nilai yang ada di dalam energi itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang menurut saya sangat prinsip dan sangat fundamental. Yang pertama, Trisatri itu terkenal dengan nilai-nilai yang terkandung yang namanya persaudaraan. Persaudaraan ini yang menjadi perekat pengikat agar Esa ini menjadi rukun dan sebagainya. Dimaknai apa persaudaraan? Saling mencintai, saling menghormati, saling bertanggung jawab dan seterusnya. Itulah yang harus kita bangun, harus kita pertahankan nilai-nilai itu. Sehingga Trisatri menjadi sesuatu prinsip yang sangat fundamental. Karena ada nilai itu. Yang kedua, Trisatri punya ajaran. Di mana ajaran itu yang menyangkut pencak silat itu sendiri juga menyangkut tentang nilai-nilai ajaran spiritual. Spiritual itu kalau didalamkan lebih dalam, ada nilai-nilai yang mengandung kesakralan. Sehingga kesakralan itu menjadi prinsip dan baku
Tidak boleh dirubah, misalnya selamatan ya. Selamatan ya seperti itu, ada pisang, ada ayam, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh diutek-utek, dan itu baku. Pisang aja tidak boleh, pisang susu misalnya. Disitulah ada nilai yang luar biasa, dan tidak boleh dirubah. Kalau itu didalami ada makna-makna yang lebih dalam. Itulah seharusnya yang lebih kuat sebagai energi untuk penguatan di dalam nilai-nilai ajaran spiritual. Mas Imam ngendika, Dek, nek Esa itu pengen bubar, jibuken gantinen ayam ki ojo ayam, tapi ganten mentok, wis rusak wisan. Karena nilainya sudah berbeda, filosofinya sudah berbeda. Pisang gantinen pisang susu sudah berbeda. Oleh sebab itu maka nilai ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. Tapi kalau persaudaraan itu mungkin dinamis ya, mungkin ya. Tapi sampai saat ini nilai itu masih kita pertahankan. Sehingga kalau nilai itu sampai adanya suatu perubahan, mengalami degradasi, ya jadi rarukun loh, rukunnya karena persaudaraan kan. Yang kedua diikat atau didalami lagi tentang nilai yang terkandung dalam nilai-nilai spiritual. Yang ketiga ini karena ini organisasi, karena ini ada suatu perhelatan perkumpulan, harus ada ikatan namanya anggaran dasar rumah tangga. Nah, sekarang 3 hal ini harus kita pertahankan. Yang saya katakan tadi adalah merupakan prinsip yang sangat fundamental. Pertanyaannya sekarang ini kok jadi pecah ya, ada 16-17 ya. Berarti apa? Yang kalau kita telisih, yang dilanggar adalah anggaran dasar rumah tangga. Itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, harus dilakukan dengan benar. Kenapa kok terjadi 16-17? Ada pelanggaran di situ. Dampaknya apa? Nilai-nilai yang tadi saya sampaikan tentang persaudaraan jadi luntur. Wis serang aku dulur kok, serang aku padahal itu dengan siapapun jenenge uang nek wis padha disahne dikeseri itu dianggap saudara. Tadi jelaskan sama Mas Muslik itu tadi gitu. Nilai-nilai persaudaraan itu adalah nilai yang ngalangane sedulur kandung gitu loh. Dulu zamannya era saya sama Mas Hernu itu ya satu angkatan, kok enek sing ganggu, salah bener diwangi. Ngalang-aling dulur kandung, ya nggak Mas Endo? Enek dulure dhewe sing latihan ini, enek sing ganggu, salah bener dia wangi. Itulah maksudnya nilai persaudaraan ini jadi kuat kan itu loh. Nah sekarang kalau kita lihat sebenarnya apa sih dari 3 hal itu tadi sampai terjadi perpecahan? Dari ini loh, aturan anggaran dasar rumah tangga ketika ada perapatan luhur tahun 2016 sudah disetujui, sudah didok. Bahwa yang terpilih adalah Mas Taufik. Yusik gak terima kan, diutik-utik nih. Loh suaraku sampe ini kalah, suara sampe. Nah ini kan artinya apa? Pelanggaran dalam konteks aturan tata kelola organisasi. Nah oleh sebab itu, saya berharap dengan perjalanan peristiwa ini maka anggaran dasar rumah tangga itu kita buat sedemikian rupa agar meminimalisir tentang kegaduhan ini. Kalau gaduhan ini akan berimbas kepada nilai-nilai persaudaraan. Itu yang terakhir, yang sangat terakhir, mohon izin, tadi disebut Profesor Suranto dan Profesor Aman. Nyosewu, saking UNJ, saking UNJ. Ya, besan saya UNJ Pak. Dosen saya Pak Samsadi. Iya, UNJ. Perso Pak Samsadi. Pak Samsadi, itu besan saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Bak, masih ada 3 lagi yang tunjuk tangan. Waktu tinggal 10 menit, jadi masing-masing 2 menit. Maju bareng 3-3-nya, gantian. Monggo Mas. Nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Ketua Cabang Lamongan. Saya tidak panjang Mas, mohon maaf di luar dari bedah buku karena menyangkut organisasi yang dibicarakan. Kesulitan kami di lapangan, memang betul apa yang disampaikan Mas Taufik, kita tidak perlu memungsuhi mereka, tapi cara kita cuma satu Mas, yang lebih santun. Mas Taufik juga anggota IPSI, bagaimana cabang-cabang minoritas di lapangan bisa diakui di IPSI setempat dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terate.
Nah, kendala saya di Lamongan, Mas, satu surat yang belum bisa diakui. Pengakuan dari provinsi. Selama ini provinsi belum mampu mengeluarkan surat pengakuan bahwa kita diakui di IPSI itu. Itu saja, Mas. Karena itu bisa menggerus adik-adik kita di lapangan dengan mereka nama persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun dengan nama PSHT yang sah. Itu terima kasih. Matur suwun Mas Ismail, ini kecepetan. Mas Ismail itu mestinya nanti, tapi ya nggak popong, seduluran. Oke, matur suwun Mas. Ya, oke. Mas Ghazali Alba, monggo silahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Taufik selaku ketum dan jajarannya, Mas Adi selaku ketua majelis luhur dan seluruh jajarannya, para kadang yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang kami hormati. Mohon izin, saya Ghazali Alba, Kacap Kabupaten Pekalongan. Saya sangat apresiasi sekali dengan Mas Mukhlisin yang telah membuat buku 1 abad, insya Allah bermanfaat dan berkelanjutan. Kemudian saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Aman tentang masalah politik. Bahkan kalau perlu, kalau kita mau dengan 7 juta anggota itu sudah cukup masuk di parlemen Tristot. Tapi saya yakin itu hanya sebuah pancingan saja, sebab kita yakin kita akan tetap sesuai dengan dasar ADRT kita tidak akan berafiliasi pada salah satu politik praktis. Itu saya yakin itu yang dipancing oleh Prof. Aman begitu. Bahwa yang disampaikan tadi berpolitik itu kaitannya dengan perilaku kehidupan, itu semuanya adalah politik. Oleh karenanya kalau kita mensikapi maka PSHT harus berperilaku politik juga. Salah satunya bahwa apa yang terjadi saat ini akibat perilaku politik juga. Dan saya melihat bahwa kepemimpinan Mas Taufik, mohon maaf, ini memang masih ragu-ragu untuk berpolitik ini, sehingga kalah dengan mereka baik di Mensos maupun pendekatan-pendekatan dengan pemerintah. Tapi alhamdulillah Mas Taufik tidak katut untuk ikut terjun dalam dunia perpolitikan, artinya pendekatan-pendekatan orang-orang politik. Dan alhamdulillah tepuk tangan buat Mas Taufik. Masih pada pendekatan budi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Kemudian yang kami minta, cobalah kita berpolitik dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara hukum yang sudah dilakukan itu sudah bagus, tetapi harus berani lagi. Misalkan nuwun sewu bahwa kita punya 8 atau berapa hak paten itu merek. Mengapa kita tidak menggunakan itu untuk mencegah mereka, misalkan Jurus, kemudian Mars, kemudian Ubo Rampe dan lain sebagainya yang kita punyai. Mengapa kita tidak menggugat mereka dengan itu, sehingga mereka tidak punya kekuatan apapun. Itu paling mereka hanya mempunyai kekuatan 41. Ngaten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, masukannya kayaknya kita perlu mendefinisikan politik versi PSHT, tapi tidak sekarang, kita bahas nanti aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eko Nur Cahyo dari Ketua Dewan Malang. Saya langsung aja. Mas Mukhlisin, saya berdoa semoga buku ini menjadi bestseller. Yang kedua juga sebagai pemantik para milenial terinspirasi untuk masuk PSHT, termasuk masyarakat umum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya dalam penulisan buku itu ada saran dan solusinya. Meskipun saya belum baca, mungkin di dalamnya sudah ada, tapi paling enggak di dalam dinamika PSHT saat ini itu ada saran dan solusinya. Katakanlah ada perpecahan, itu kira-kira bagaimana kita win-win, win-loss atau loss-win. Artinya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik terkait nanti milenial tertarik dengan akademi pencak silat.
Nah, ini nanti juga ada wahananya, tapi saat ini juga dinamika terkait IPSI. Meskipun IPSI sudah berdiri sejak dulu dan bahkan diawali oleh Pencak Mataram ya. Nah, ini kira-kira kedepannya PSHT ini harus bagaimana? Nah, ini sebagai saran dan solusinya. Karena saya terus terang sampai saat ini belum baca bukunya. Tapi kira-kira seperti itu, harus ada solusi dan saran. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Nur. Jadi cukup ya. Satu lagi ini Mbah Nan, soalnya dari Malang sengaja datang ke sini untuk berkomentar soal buku ini. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dewan Kabupaten Malang. Semua dari Bapak-Bapak betul. Marilah ya, mumbus sudah dimulai. Yang belum adalah Rakernas, ayolah kita mulai. Karena semua tadi, marilah kita garap di Rakernas. Karena apa? Ya, sekarang apapun ajaran di SH tadi mulai rusak. Betul, mulai rusak. Apalagi ya sekarang. Lihat di medsos, di apa jurus, ya apapun kita berikan di medsos. Kedua jurus kunci sudah beredar. Apa Jina Ejatrati? Marilah ajaran di Ejatrati yang kita dipimpin Mas Taufik. Rakernas apa yang kita kerjakan sekarang? Kan belum Rakernas ini, mulai kita mulai. Apa untuk jalannya ke depan? Kalau enggak, wes rusak Ejatrati. Sekarang kita melihat jurus saja sekarang. Tanya Mas Ernu, gimana? Di NTT sama saya 12 hari. Wah, rusak semua. Di NTT tidak ada pasangan, gimana? Ya, mungkin Mas Madiono pernah ke saya, Mas Abbas semua. Inilah saya tunggu-tunggu Rakernas Mas Taufik kita garap supaya tidak sama dengan sebelah. Ajaran-ajaran jelas kita tunggu. Terima kasih, semoga Rakernas kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mbah Nan. Jadi kita ini sudah melakukan Rakernas. Yang belum kita lakukan dengan baik itu menjalankan hasil parapatan luhur dan hasil Rakernas. Jadi terima kasih, mudah-mudahan forum setelah ini nanti kan ada sarasehan. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas, tapi karena waktunya terbatas, ya untuk sesi buku ini kita cukupkan. Ini ada Habib Muhsin, kalau saya berkepanjangan, lah ini Habib Muhsin dari Pekalongan. Kalau berkepanjangan ini sudah saatnya sholat asar, nanti bisa disemprit saya. Jadi saya break dulu, setelah ini 15 menit. Di sebelah sini ada musola, yang pengen sholat silahkan, yang sudah dijama alhamdulillah. Nanti jam 4:04 kita mulai lagi kumpul di sini untuk sarasehan, terutama yang terkait dengan masalah hukum. Nanti Mas Samsul Hidayat akan menjelaskan kepada kita, dan Mas Mulyoto sudah di Prambanan tadi, mudah-mudahan bisa bergabung sama kita. Oh sudah sampai, alhamdulillah Mas Mulyoto sudah sampai. Kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan sehingga mulai besok pagi hari kedua setelah peringatan 1 abad ada sesuatu pembaharuan sikap laku kita terhadap pengelolaan organisasi ini. Terima kasih Mas Mukhlisin, Prof. Suranto, Prof. Aman atas pencerahannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk memantik dan menyempurnakan buku ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan siang hari ini yang terkait dengan bedah buku dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jam 4.15. Bumpernya Mas, bumpernya di setel.